Dari mana asalnya nih mereka terpikirnya? Asalnya dari daerah mana? Pak nggak yakin dari Pekanbaru ini? Kebanyakan ada yang dari Inhil, dari Pekanbaru, ada juga Pak. Nah asalnya bukan memang dari Riau? Maksudnya asal yang memulai dari Riau, yang kelapa itu jadi bonsai itu? Dari Riau Pak. Dari Riau? Dari Riau Pak. Siapa pembelinya? Rata siapa? Ternyata ya sesama komunitas ya juga Pak, sama-sama penghobi. Pak kalau tanya nih sama Bu Rohayati ini kan ujian di tanggal cantik 22 bulan 2 2022. Di data, nyaji data, nyajian. Kan dibalik kan? Mana ya, yang di atas? Saatnya baik di atas, di bawah. Harusnya gimana? Harusnya dari sangat baik. Lihat. Baik. Bertolak belakang sama yang ini. Ya, ya. Itu aja tuh. Oke, baik. Salam. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya bersyukur atas kepada Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat kesehatan dan keberkahan. Dan selawat dan salam mengucapkan kepada baginda besar Muhammad SAW dan kepada Muhammad. Assalamualaikum. Yang terhormat Dewan Tinggi Dr. Kodani STMPD penguji pertama, Pak Munasil MPDI penguji kedua, Bapak Suryarto MIKOM penguji ketiga, dan Ibu Rohayati penguji keempat. nggak apa kamu nama Bu Bapak? Jadi apa sangat letterlek sekali. Dihafalkan ya, dihafalkan. Bung Hatta Baca proklamasi. Takut salah ya. Jaza. Aina. Kopiah itu. Hah? Ada? Hah? Nggak punya? Paham Bang? Aina. Kopi. Kopiah itu kan? Tak ada Pak Suryarto. Maafin. Bawa lah. Di sini saya yang berjudul Komunikasi Bisnis Komunitas Bonsai Kelapa Riau dalam menarik minat usaha di masa pandemi terhadap masyarakat pecinta tanaman hias di Pekanbaru. Sebelumnya perkenalkan saya Reza Hermawan dengan NIM 117431423. Menurutnya latar belakang adalah komunikasi itu peran penting dalam berjalan dan berhasilnya suatu bisnis yang berskala multinasional, mikro maupun menengah. Aktivitas komunikasi yang dilakukan dalam bisnis turut membantu dalam mencapai tujuan dari usahanya. Komunikasi merupakan proses sosial yang paling mendasar dalam kehidupan manusia dalam berinteraksi satu sama lain, karena setiap masyarakat baik yang primitif maupun yang modern berkeinginan mempertahankan suatu persetujuan mengenai aturan berkomunikasi. Komunikasi juga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena dengan adanya komunikasi, maka masyarakat akan sangat mudah dalam menjalankan kehidupannya. Bisnis adalah semua aktivitas yang menyediakan barang atau jasa di kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Komunikasi bisnis sendiri pada dasarnya merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain, yang di dalamnya terdapat pesan atau informasi bisnis untuk membangun sebuah sistem dan struktur organisasi yang kondusif dalam memaksimalkan efisiensi dan efektivitas produk kerja. Komunitas sendiri adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Apa namanya? Ada sayang mertua. Lidah mertua. Lidah mertua. Lidah mertua. Lidah mertua. Ada janda bolong ya. Ya namanya janda itu bolong kan. Nah, itu kan. Itu lagi namanya ada apa? Ada yang ini, yang pelangi, macam-macam namanya. Kalau itu masih masuk, karena dia tidak ada dosa, dia indah itu ya. Nah, indah itu. Tapi kalau kelapa ini, pertama dapat dosa, yang kedua menyiksa tanaman, kemudian yang ketiga pembelinya siapa? Kalau Waduh, seru nih ujian. RT kami ngomong bapak itu sampai sekarang tegurnya bapak, tegur juga. Dan jawab bapak ini bapak berdosa nih pak. Ya Pak, tahu saya sering Bapak ceramah di rumah ya. Ini Bapak berdosa nih Pak. Apa alasan Pak dosen berdosa? Iya, kalau kelapa Bapak tanam dekat sudut rumah Bapak berbuah ada manfaatnya.
berkembang dia. Ini Bapak. Skor kita cabut kembali. Maju dikit. Nah, jaga jarak ya. Baik, terima kasih kepada para penguji yang sudah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan serta menuangkan pengetahuan, pengalaman selama proses sidang berlangsung. Ya, saya katakan tadi itu yang terbaik untuk saudara semuanya ya. Bukan berarti kami nggak sayang kalian, justru rasa sayang kami seperti ini. Baiklah, setelah menimbang dan seterusnya kami coba untuk merumuskan. Ya, baik yang pertama siapa tadi? Rabiatul, kemudian Atika, kemudian Safira, dan terakhir Reza. Sudah tahu batas kemampuan saudara. Kira-kira kalau untuk Rabiatul, persentasi menurut saudara lulusnya berapa persen? Dengan beberapa tingkat kesalahan dan perbaikan tadi. 60%, berarti ada 40% kemungkinan tidak lulus. Oke. Kalau miring lagi kami menjadi terbalik 60 tidak 40 iya, berarti wassalam untuk lanjut kembali ke yang berikutnya ya. Perbaikan dan juga ujian lagi. Menurut Safira. Safira, oke, berapa persen? 70% lulus? Alasannya apa? Kok pede banget? Mau lulus. Kenapa? Maksimal. Kalau terbalik 70 tidak, 30 iya, akan mengurangi rasa atau mungkin persiapan papan bunga semuanya mungkin ya, undang-undangan atau apa yang terbengkalai. Kalau menurut mana namanya? Atika? 60. Sama dengan siapa tadi? Mudah-mudahan tidak terbalik, 60 tidak, 40 iya. Nah, terakhir kalau Reza nih yang penyiksaan tadi. 50 ya. Oke. Berarti itu kondisi yang sudah saudara pahami. Oh, saya ini begini gitu. Ya, oke. Berarti di tanggal cantik, bulan cantik, tahun cantik, 22 bulan 2 2022. Ini merupakan sejarah panjang bagi saudara semuanya. Maka dengan tidak memperpanjang mukadimah, inilah hasil yang harus kalian terima. Kalau saya katakan tadi, kalau lulus itu merupakan sebuah berkah, alhamdulillah. Kalau tidak, bukan musibah. Ya, tapi ada yang terbaik di balik itu semua. Baik ya, saya hanya membacakan hasil keputusan bersama. Dan itu kemampuan Anda, bukan kesalahan kami. Oke? Baik. Yang pertama Rabiatul. Agak maju sedikit, Rabiatul. Oke. Rabiatul Adawiyah. Surat keputusan panitia ujian sarjana nomor sekian-sekian, panitia ujian sarjana Fakultas Dakwah Komunikasi UIN Suskaria menimbang dan seterusnya. Perlu nangis dulu? Tenang. Tak akan mempengaruhi nanti kalau saudara menangis ya. Mengingat dan seterusnya, menetapkan dan seterusnya. Nama Rabiatul Adawiyah dengan NIM 118403203444 dengan judul skripsi persepsi mahasiswa di Kota Pekanbaru terhadap pengemasan berita COVID-19 dalam bentuk narasi dan infografis, tapi ini belum direvisi kembali. Akan revisi sesuai dengan judul yang sudah disarankan. Kalau dinyatakan ini dinyatakan saudara tidak perlu mengulang, berarti lulus dengan nilai 74,5 atau B dan wajib memperbaiki skripsi sesuai dengan saran-saran dari tim penguji. Ditetapkan di Pekanbaru 22 Februari 2022. Panitia ujian sarjana Fakultas Dakwah Komunikasi UIN Suskaria, Kodani SST MPD Ketua Penguji 1, Muhlasin MPDI Sekretaris Penguji 2, Sudianto MIKOM Penguji 3 dan Rohayati MIKOM Penguji 4 ditandatangani. Oke, silakan mundur. Selamat. Yang berikutnya adalah Safira. Oke, Safira, agak maju dikit Safira. Surat keputusan panitia ujian sarjana dengan nomor sekian-sekian. Panitia ujian sarjana Fakultas Dakwah Komunikasi UIN Suskaria menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan
bahwa peserta ujian pada hari ini 22 Februari 2022 atas nama Safira Ramadhani Wiranti, nomor induk mahasiswa 117432011863 dengan judul skripsi efektivitas video tutorial di YouTube sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 22 Pekanbaru sebelum direvisi. Ya, sesuai dengan saran-saran tadi. Maka saudara dinyatakan lulus dengan nilai 74,25 atau B. Saudari dinyatakan diwajibkan memperbaiki skripsi sesuai dengan saran dari tim penguji. Pekanbaru 22 Februari 2022. Panitia Ujian Sarjana Fakultas Komunikasi UIN Suskaryau. Kodarni SST MPD Ketua atau Penguji 1, Mulasin MPDI Penguji 2 atau Sekretaris, Sudiarto MIKOM Penguji 3 dan Rohayati Penguji 4 ditandatangani. Silakan mundur kembali. Berikutnya adalah Atika. Atika ini memang judulnya harus dirombak ya. Agak susah juga kami mempertahankannya, tapi bagaimana pula inilah hasilnya ya. Ya, nggak masalah kalau ini harus berjibaku kembali, bertemu lagi nanti dengan kami berempat ini ya. Surat keputusan panitia ujian nomor sekian-sekian. Panitia Ujian Sarjana Fakultas Komunikasi UIN Suskaryau menimbang dan seterusnya. Mengingat dan seterusnya. Menetapkan bahwa peserta ujian sarjana pada tanggal 22 Februari 2022 atas nama Atika Khairi nomor induk mahasiswa 117403230042 dengan judul skripsi tingkat kepuasan masyarakat Bangkinang Kota terhadap informasi pembangunan pada web Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kampar ya. Ini sebelum diperbaiki kemarin. Dinyatakan tidak perlu mengulang. Atau lulus dengan nilai 74,1 atau B+, saudari diwajibkan memperbaiki skripsi sesuai dengan saran tim penguji. Pekanbaru 22 Februari 2022. Panitia Ujian Sarjana Fakultas Komunikasi UIN Suskaryau, Dr. Kodari SST MPD Ketua atau Penguji 1, Mulasin MPDI Sekretaris atau Penguji 2, Sudiarto MIKOM Penguji 3 dan Rohayati MIKOM Penguji 4 ditandatangani. Terakhir, silakan maju dikit Reza. Wah, ini Reza ya, betul-betul udah siap ya dengan konsekuensi tadi ya. Mudah-mudahan mengikut dengan yang lainnya atau mungkin tersingkirkan karena saudara yang berbeda daripada yang lainnya. Siap? Baik. Surat keputusan Panitia Ujian Sarjana nomor sekian-sekian. Panitia Ujian Sarjana Fakultas Komunikasi UIN Suskaryau menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan bahwa peserta ujian sarjana pada tanggal 22 Februari 2022 atas nama Reza Hermawan dengan NIM 1174031423 dengan judul Komunikasi Bisnis Komunitas Bonsai Kelapa Riau dalam menarik minat usaha di masa pandemik. Dinyatakan, ini sebelum diperbaiki tadi ya. Dinyatakan lulus dengan nilai skripsi 75,1. Saudara diwajibkan memperbaiki skripsi sesuai dengan saran dari tim penguji. Pekanbaru 22 Februari 2022. Panitia Ujian Sarjana Fakultas Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Dr. Kodani SST MPD Penguji 1 atau Ketua, Mulas MPDI Sekretaris Penguji 2, Sudiarto MIKOM Penguji 3 dan Rohayati MIKOM Penguji 4 ditandatangani. Selamat dan sukses kepada saudara berempat. Ini bukan masalah akhir ya, tapi ini adalah sebuah proses yang harus kalian ikuti ya. Selamat tahniah kepada saudara semuanya dan sudah berhak menyandang gelar sarjana ilmu komunikasi. Selamat dan sukses, semoga berkah. Jadilah sarjana yang kompeten ya, dan ingat membawa nama baik jurusan, fakultas, bahkan universitas. Semoga kalian bisa mengemban amanah ini. Kabarkan kepada orang tua dan orang tercinta pada kalian bahwa ini kabar baik. Tapi jangan lupa, belum selesai sampai di sini. Masih ada proses perbaikan-perbaikan lagi ya, sampai kalian validasi nantinya. Ingat, tidak ada hubungan dengan pembimbing lagi tapi dengan penguji. Ya. Oke. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya yakin dan percaya selamat kurang lebih ada yang 8 dan 10 semester
berjibaku membuat tugas, hadir terus dan sebagainya sampai skripsi ini titik bahagia kalian. Selamat dan sukses. Ada yang mau menambahkan lagi? Cukup? Ya. Jaga baik alma mater kita. Jadi sarjana Islami. Ya. Harus dibawa kemanapun berada. Demikian saja. Terima kasih. Selamat sekali lagi. Kita akhiri dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillah alamin. Maka pada hari ini sidang sekresi mahasiswa tanggal 22 Februari 2022 saya tutup dengan resmi. Oke, selamat, silakan.